Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin bimudawamati dzikri fi kulli waqtin wa hin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu wasallam ala nuqtati syurafa'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihil muhtadina fiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ma'asyiral muslimat wa zumratal mu'minat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati bil khusus selaku pribumi Ketua Majelis Taklim Ar-Royan beserta keluarga, juga para ajengan, rekan seagama, seakidah dan setorikoh, duduknya dimanapun Anda berada yang saya hormati, sekalian jamaah yang hadir di dalam acara manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang saya cintai. Semoga dalam perkumpulan kita sekarang ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitas kita dilancarkan dalam segala usaha. Amin. Baik yang mencari ilmu, santri yang senantiasa sekarang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang nafi', yang mempunyai urusan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan atas segala urusannya. Bil khusus pribumi nampaknya yang teman tadi telah diceritakan dalam keadaan sakit ya, dengan karamah Syekh Abdul Qadir Jilani semoga disembuhkan secara total kembali. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya berbicara kaku karena biasanya Sunda, tapi di sini lo terbe. Sok campur ya kagok. Boleh kan gado-gado sedikit meyak? Hadirin hadirat muslimin muslimat pencinta manaqib Tuan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, bagi orang yang meyakini atas karamah Syekh Abdul Qadir Jilani, jika dia bertawasul, baik pengusaha dalam keadaan jatuh atau bangkrut, akan Allah ijabah, bisa naik kembali usahanya jadi lancar. Bagi orang yang meyakini akan karamah Syekh Abdul Qadir Jilani dalam keadaan sakit parah, kemudian ia bertawasul, maka akan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya dengan karamah Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya melihat di dalam kitab Tafrihul Khatir ada suatu kisah atau riwayat. Di situ menceritakan tentang karamah Syekh Abdul Qadir Jilani, yang mana dulu semasa beliau masih hidup,
ada salah satu babu atau pelayan beliau telah wafat. Istrinya tidak menerima atas wafat sang suami karena punya suami satu-satunya yang paling disayangi dia. Tiap pagi ngasih duit. Dan kalau suaminya meninggalkan, dia ganti jabatan jadi janda. Ya, anaknya jadi yatim. Nangis ibu ini, punya suami satu-satunya mati lagi. Sosok tubuh jasad suaminya masih tergeletak di depan rumah, ditinggalin pergi menghadap ke Tuan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Setibanya di sana mengkabarkan bahwa suaminya telah meninggal. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sabarlah Bu, kita juga akan kemana, nanti juga bakal meninggal. Si ibu kan lain, tidak, enggak boleh mati, suami saya cuma satu. Saya memohon kepada Tuan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani akan bisa menghidupkan kembali suami saya. Ibu, sabarlah Bu, kan kita punya nyawa, ya pasti meninggal kalau punya nyawa. Si ibu ini tidak menerima, tetap meratap dengan sangat kepada Tuan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani supaya berdoa memohon kepada Allah agar suaminya bisa hidup kembali. Kemudian si ibu ini suruh pulang. Syekh Abdul Qadir Jilani muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang muraqabah saya belum tahu ya, cuman teori aja di kitab begitu. Muraqabah, maaf ini saya malu kepada rekan-rekan. Setelah tiba di dalam muraqabah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani di alam batin, melihat sang malaikat pencabut nyawa sedang terbang ke angkasa, membawa suatu wadah, membawa kaneron. Orang sini tahu nggak kaneron? Kampek, kaneron, ibu orang tua dulu itu bikinnya dari pandan juga dari walingi ya, alat untuk belanjaan gitu. Rinjing bisa, sekarang makan anti repot plastik ya, tas jingjing. Nah itu kaneron. Jadi wadah maknawi sedang ditenteng oleh sang malaikat pencabut nyawa Azrail, dibawa. Di dalam rinjingnya itu penuh arwah-arwah manusia yang telah beliau cabut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu itu sejak hendak diantar ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sang malaikat pencabut nyawa dipanggil dengan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan kata-kata, ya malakul maut, kif, hei malakul maut, tunggu. Wa'ati ruha khudami, sini berikan ruh pembantuku. Beliau sebutkan namanya si A. Malaikat pencabut nyawa cuma nengok aja dari atas. Saya mencabut ruh manusia hari ini atas perintah Allah, dan sekarang akan saya serahkan kepada yang punya. Mana bisa dipinta, cepat berikan. Tidak bisa. Berkali-kali Syekh Abdul Qadir Jilani memanggil dan memintanya. Malah hotel enggak. Hari gini minta, saya capek-capek dapat nyabut, minta lagi, enak aja. Itu kata kita ya, kalau malaikat nggak bilang begitu. Udah pede aja langsung berangkat. Dengan karamah Syekh Abdul Qadir Jilani dikejarnya ke atas. Kemudian ruh pembantunya tersebut diambil secara paksa, dijantra. Muncul orang Sunda mah kayak kucing lihat atau tongkol direpot ya.
Nah, akhirnya ruh manusia yang ada pada jingdingan tersebut pada jatuh menyebar ke seluruh dunia. Ada yang dari Jerman mungkin ya, ada yang di Indonesia, ada yang dari India, Hegimi Heren BDGC dan lain sebagainya, seluruh dunia. Nah, akhirnya ruh tadi karena diambil secara paksa oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, manusia di permukaan bumi yang telah wafat itu hidup kembali. Ada yang lagi dimandikan, kerosak, apa ini? Hidup lagi. Ada yang lagi ditangisi, ditutupi pakai kain kafan, hidup lagi. Ada yang lagi dipiku, digotong di dalam kurung batang. Keresek berdiri di atas. Pokoknya yang telah wafat hari itu dengan karomah Syekh Abdul Qadir Jilani, orang-orang bisa hidup kembali, dihidupkan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperlihatkan karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, termasuk ya berurusan tadi salah satu pembantu daripada Syekh Abdul Qadir Jilani hidup kembali. Si ibu ini dengan riang tertawa gembira, hebat jasa salaki aing jadi hidup deui. Nah, sadayana itulah riwayat. Jadi banyak yang telah dilakukan oleh orang tua kita, misalkan yang usahanya kurang begitu lancar, rajin sekali membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada yang bahasa Sunda, ada yang memakai bahasa Jawa dulu Mbak ya, pakai pupuh asmarandana, pupuh sinom, kinanti dan lain sebagainya. Dan kalau di daerah sana dibilangnya ngaramat, macaseh. Sekarang dibilangnya manaqib. Kemudian emang kitabnya juga banyak ya, Tafsir Khotir, Khulasatul Muqaqqir, Hizil Asyikin, Jawahirul Ma'ani, Faidur Rahmani, Rojinuddin dan sebagainya. Itu juga saya cuma tahu namanya doang. Saking banyaknya. Oleh karena itu, di antara segala banyaknya wali yang diangkat derajatnya oleh Subhanahu wa taala mendapatkan julukan Imamul Aulia Kutubul Gausil A'zam Syekh Abdul Qadir Jilani. Oleh karenanya, jadi jangankan usaha lagi bangkrut, pengen lancar lagi, jangankan urusan lagi susah kemelut akan bisa jadi lancar. Jangankan namanya pemuda yang belum laku-laku, kalau bertawasul dengan yakin insya Allah akan dibuktikan dengan karomah Syekh Abdul Qadir Jilani dengan syarat meyakini dan mempercayainya. Oleh karena itu, semoga kita yang hadir pada kesempatan ini dengan karomah Syekh Abdul Qadir Jilani kita bertawasul semoga diberikan sehat yang sempurna. Jika penyakit itu telah bersarang di badan, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut dengan sebaik-baiknya sehingga total sembuh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wa zumratan mu'min rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.